Kemudian seperti ada suara, Coach, bahwa saya akan diurus oleh malaikat mungkar dan nakir. Alright guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngabuburit amazing bersama Andika, your amazing mentor. Dan hari ini Masya Allah, alhamdulillahalamin, mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga semakin semangat berpuasanya, semakin semangat ngajinya. Udah pada hatam belum ya? Nah, kita udah kedatangan Coach Ustadz Edi nih guys ya. Kita akan ngobrol dengan salah satu guru saya. Jadi saya cerita dulu sebelum saya panggil beliau ya, beliau sudah stay tune nih. Tadi harusnya kita di Facebook sama di YouTube, cuman karena beliau lagi sudah mudik di kampung ya, kayaknya sinyal kurang oke. Jadi gini, Masya Allah, alhamdulillah anak saya yang pertama Kaila, 1 dari 5, anak kedua udah mau masuk juga, itu nyantri di pesantren beliau, pesantren motivator Quran namanya. Ya, jadi beliau ini seorang trainer, seorang motivator, seorang terapis, seorang ahli profiling, pokoknya dia ngerti psikologi manusia. Dan saya punya masalah baru. Banyak anak-anak, saya terlihat banyak anak-anak santri yang hafal Quran itu justru tidak ingin pulang, betah di sana. Wah, ini seru banget. Makanya alhamdulillah dengan izin Allah anak saya sudah hafal 30 juz. Dan bukan cuma hafal ya, beliau juga menemukan teknik namanya finger Quran. Kalau teman-teman tahu Ustadz Adi Hidayat gitu ya, hafal atas, kanan, kiri, bawah gitu ya, ayat berapa dibolak-balik itu hafal. Nah alhamdulillah dengan izin Allah anak saya sudah mulai kayaknya udah masuk ke juz 2 ya, dimungkinkan hafal tuh. Kalau juz 1 udah tahu tuh kiri kanan ayat berapa bolak-balik dan seterusnya, Masya Allah. Dan yang paling seru adalah sebelum kita bahas tentang tips and tricks hafal Quran, jadi teman-teman yang pengen hafal Quran ya harus ngobrol sekarang ya, stay tune terus. Beliau pernah meninggal 2 kali, pernah mati suri guys. Wah, kita panggil aja langsung ya. Pengalaman mati suri bagaimana, apa sih yang dilihat ketika dia mati suri, terus kita sambut ya Coach Edi Susanto ya, Al Ustadz. Kita tunggu nih, waiting for Coach Ustadz Edi. Kalau punya pertanyaan silakan tanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Portrait ini miring. Oh gini. Sip, mantap. Alright, takbir, Allahu Akbar. Oke. Akhirnya perjuangan. Allah. Oke, jadi guys, tadi seperti sudah saya kasih informasi di awal, Masya Allah ini guru saya, sahabat saya, Coach Ustadz Edi. Kayak nama bokap gue bokap gue namanya Edi juga gitu kan. Dan beliau menginspirasi banget. Yang jelas banyak sekali santri-santrinya, cabang-cabang pesantren sudah di beberapa kota. Yang menariknya beliau, nanti kita minta tanya detailnya, pendekatannya apa sih, kenapa banyak santri-santri yang hafal Qurannya cepet-cepet banget ya, ada yang 3 bulan, 6 bulan, setahun, dan hafal tempat, hafal lokasi ini Masya Allah. Jadi sebelum kita bicara tentang bagaimana cara hafal Quran, saya pengen Ustadz cerita dulu. Ustadz, kan Ustadz tuh pernah cerita, pernah meninggal dunia nih, pernah mati suri, ini gimana ceritanya Ustadz? Betul. Itu terjadi 2 kali sebelum saya mendirikan pesantren. Ya, sebelum mendirikan pesantren motivator Quran 2 kali. Yang pertama 2 kali. Tahun berapa Ustaz? Kenapa? Yang pertama tahun berapa itu meninggalnya itu? Pokoknya 4 tahun yang lalu lah, 4 tahun yang lalu. Oke. 2016 berarti ya, kira-kira 2016. Iya. Nah, itu sebenarnya saya mengalami sebuah kegalauan ya, karena saya keluar dari pekerjaan lagi dalam kondisi miskin, nah bukan miskin, kismin malahan ya, banyak hutang di mana-mana, usaha bangkrut ya, berkali-kali bangkrut, akhirnya mengalami sebuah putus asa, bahkan pernah sampai pergi ke gua-gua, ke hutan-hutan mencari ketenangan diri. Oke, ke puncak gunung gitu kali ya, bertapa gitu. Betul. Sampai pernah nyampe ke Alas Purwo di Banyuwangi, alas paling angker. Terus nyampe ke gua namanya Gua Payudan di Madura di situ, mencari ketenangan, kebahagiaan. Masya Allah. Oke. Terus. Kemudian suatu ketika ketika di kamar duduk-duduk ya, ini Masya Allah ya, Masya Allah ini
ketika saya ngalamin pasrah, ya benar-benar saat itu pasrah sama Allah, mungkin antara pasrah dan tidak berdaya lah, mungkin campur begitulah ya, tawakal plus gak berdaya, kira-kira begitu. Ngomongnya masih Madura, tak berdaya. Gak apa-apa, biar ciri khasnya nggak hilang gitu ya. Bo abo. Gimana suara saya agak jelas? Kalau kurang jelas saya pindah. Jelas, lanjut. Oke. Kemudian saat itu ruh saya itu keluar, coach. Keluar. Cuma kalau yang pertama itu ruh itu tidak terasa ya keluar. Cuma kalau yang kedua nanti kerasa. Tarik itu dari kaki gitu kan, ruh itu. Tapi kalau yang pertama itu keluar ruh itu, kemudian saya itu seperti nggak sadar bahwa sudah ruh saya sudah keluar dari jasad saya gitu. Dan saya menyaksikan tubuh saya itu kaku. Disitulah saya bertanya-tanya, beberapa menit kemudian saya kemudian sadar bahwa itu saya sedang meninggal dunia. Saya sadar ternyata begitu sebentarnya, begitu pendeknya hidup di dunia ini, sehingga saya seperti nggak percaya dan nggak mau mati, kira-kira begitu. Dan saya pegang jasad saya itu seperti angin, ya, nggak bisa gitu, nggak bisa nyentuh. Disitulah saya mulai terjadi kehebohan. Saya khawatir, saya takut, saya nangis, saya menjerit sekuat tenaga bahwa saya tidak mau mati dulu. Saya masih belum membahagiakan orang, belum banyak bantu orang, saya belum banyak berinfak sedekah, dosa saya selalu banyak. Dan disitulah Allah menunjukkan bagaimana perbuatan kita selama hidup itu seperti nonton sebuah video. Seperti kisahnya sahabat Sya'ban. Nanti kisah sahabatnya Sya'ban bagaimana dia ketika sakaratul maut itu menjerit 3 kali, ya. Nanti saya ceritain setelah ini. Sebentar. Kemudian sebenarnya antum lagi ngelihat jasad antum sebagai ruh gitu. Ya. Bagaimana? Iya. Gitu. Sebagai ruh. Betul. Oh, oke. Itu keluarga udah heboh waktu itu kondisinya. Nggak tahu karena saya di kamar sendiri. Oh, oke. Nggak tahu. Ya. Ini bukan mimpi, ya. Dalam kondisi real. Kemudian saya butuh bantuan, nyari bantuan, saya lari ke sana kemari. Makanya orang kalau sudah meninggal dunia itu nanti tidak ada rasa putus asa. Dia selalu ingin minta balik ke dunia. Ya Allah, hidupkan saya kembali ke dunia supaya saya berinfak sedekah, supaya saya bisa sholat, ibadah dan lain-lain. Itu yang saya rasakan. Kemudian benar ya, itu kan gitu ya kan, pengen balik, pengen sodako, pengen amal soleh. Betul sekali. Itu yang ada terjadi pada saya. Kemudian seperti ada suara, coach, bahwa saya akan diurus oleh malaikat mungkar dan nakir. Ya. Oke. Disitulah saya sambil menangis, ya, ruh itu menangis, menjerit. Kemudian saya datangin keluarga saya satu persatu. Ayah, ibu saya, keluarga saya datangin semua satu persatu. Tujuannya adalah saya pengen hidup lagi. Saya pengen hidup lagi. Masih punya amanah. Saya belum membahagiakan istri, orang lain, keluarga dan lain-lain itu. Itu yang ada di diri saya. Kemudian sampai, mohon maaf ini, harta saya itu saya tahu semua di mana, sampai uang 1000 di mana, berapapun itu ada semua. Saya ingin infakin untuk menebus dosa-dosa saya. Jadi kita melihat kisah hidup saya itu seperti melihat sebuah layar, sebuah film nyata di depan saya. Bagaimana kita melakukan sebuah kebaikan, ganjarannya apa, pahalanya apa. Dan di situ saya menarik. Saya tidak bisa memegang orang kayak di TV-TV ruh itu, mungkin ya itu ada benernya juga, walaupun banyak nggak benernya gitu. Saya ngajak ngobrol mereka nggak denger. Jadi saya melihat jelas mereka, seperti ya coach ngelihat saya, keluarga jelas, tapi mereka tidak jelas. Tapi mereka nggak bisa melihat kita, nggak bisa melihat saya, dan tidak mendengar suara saya gitu, coach. Ya, satu RT, satu desa, satu kampung saya datangin semua, saya menangis-nangis supaya cari bantuan, supaya ruh saya balik ke dunia, supaya saya hidup kembali. Nah itu nggak ada yang mendengar, coach. Kemudian suara itu semakin jelas bahwa saya akan diurus oleh mungkar dan nakir, dan tidak ada rasa putus asa, coach, untuk hidup kembali itu nggak ada.
Nah, itu. Kemudian saya tertarik ke sebuah tempat. Ini singkat cerita ya. Cuma di sini disaksikan bagaimana sebelum saya menuju sebuah tempat, di tempat anak-anak mencintai Quran, ngafal Quran, baca Quran, di situ ada sebuah pemandangan yang mengerikan, Coach. Yang pertama, ada orang tua, ayah, suami istri gitu, yang merintih-rintih menangis, itu kayak dibakar wajahnya, Coach. Dan dia seperti dikerangkeng dengan besi-besi yang sangat panas, dia seperti ngesot gitu, Coach. Hancur wajahnya dan dia merintih-rintih, rintihannya begini. Ya Allah, anak saya melupakan saya. Saya mengandungnya, membesarkannya, merawatnya, dan dia sekarang melupakan saya. Dia nggak ingat kepada saya, ya Allah. Dia lupa kepada saya, ya Allah. Dia tidak mendoakan saya, ya Allah. Itu tangisan bagaimana sedihnya, merintihnya orang tua tersebut. Ini mungkin orang tua yang tidak mendidik anaknya secara agama. Sehingga orang tuanya ketika wafat dilupakan, tidak didoakan. Artinya doa yang masih di dunia, anak-anak kita, orang-orang lain, itu nyampe kepada yang sudah wafat, Coach. Dan itu saya rasakan benar itu saat itu. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya bahwa doa nggak nyampe kepada yang mati, ya menurut saya mati dulu, baru nanti dia percaya gitu. Ya, baru dia percaya gitu kan. Ini penting bagi Anda sebagai orang tua, mendidik anaknya secara agama, masukin pesantren, hafal Quran seperti anaknya Coach Andika, Kaila Naswa yang sampai saat ini masih ada di pesantren, tidak mau pulang gitu kan. Padahal ada yang masih pulang. Kemarin saya tanya, masih betah, masih nyaman di sana, alhamdulillah. Ya memang harus begitu, sebuah pesantren itu harus nyaman seperti di rumah gitu kan. Kemudian Coach, bagaimana ada seorang perempuan yang nggak pakai hijab, itu mungkin selama di dunia, itu rambutnya ada yang narik, badannya dipegang, itu disentak, ditarik gitu, rambutnya ditarik, itu sampai kulit kepalanya itu terkelupas semua, copot semua, Coach. Itu ya Allah, nggak sanggup melihat itu, nggak sanggup bagaimana ngerinya siksa itu. Kemudian rambut itu tumbuh lagi, ditarik lagi, lehernya copot. Dan itu terulang-ulang terjadi. Nah, ini bagi yang melihat, menonton, yang masih biasa tidak pakai hijab, mungkin Anda dengar saya di sini, itu sebuah hidayah. Anda harus, anak Anda atau diri Anda, ayo mulai sekarang ajarin untuk berhijab. Ya, jangan nunggu sadar. Ya, jangan nunggu sadar, itu nggak benar kalau nunggu sadar. Sadar-sadar keburu meninggal dunia nanti, gitu kan. Kemudian saya lari-lari mencari sebuah pertolongan supaya bisa saya itu ada yang membantu. Saya tertarik ke sebuah masjid, Coach. Itu seperti bercahaya kayak tembus ke langit. Saya masuk di situ. Coach. Saya menyaksikan ada sebuah keindahan dalam masjid. Bagaimana ada orang, anak-anak duduk, ada ustadz, ada seorang kiai, dan duduk-duduk di situ membaca Quran, menghafal Quran. Aduh, ya Allah, saya merinding itu, Gus. Wajahnya itu bersinar, bercahaya, terang kayak tembus ke langit itu. Saya merintih, menangis, ya Allah, andaikan itu saya, ya Allah. Andaikan itu saya. Andaikan itu saya, ya Allah. Saya mohon kepadamu, begitu indahnya orang yang bersama Al-Quran. Begitu istimewanya engkau mengistimewakan orang-orang yang hafal Quran. Begitu indahnya orang-orang yang hafal Quran, yang memperjuangkan, yang belajar Al-Quran, ya Allah, sehingga engkau berikan kemuliaan begitu. Sangat indah. Dan ada yang paling bercahaya di antara anak-anak yang hafal Quran itu, Coach, itu ternyata adalah kakek saya, almarhum Kiai Nurul Ahmad. Memang guru ngaji, guru Quran. Dan saya pergi ke mimbar itu, tempat mimbar. Di situ saya meratapi bagaimana kisah hidup saya seperti yang melihat video. Dan dosa sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun itu ditunjukkan di situ. Kalau ingat itu, naudzubillah min dzalik, mau bermaksiat itu takut sama Allah. Di situ saya menjerit, menangis, saya meminta kepada Allah, ya Allah, andai engkau hidupkan saya,
Andai engkau hidupkan saya walaupun 3 menit saja ya Allah, walaupun 5 menit saja ya Allah, asalkan kau hidupkan saya kembali ya Allah, maka saya akan perjuangkan Al-Quran hingga akhir hayat saya ya Allah. Akan saya perjuangkan Al-Quran hingga detak jantung saya yang terakhir ya Allah. Saya nangis coach, sampai saya menjerit, sampai seperti lupa diri lah gitu, nangis karena ketakutan, karena menyesal. Ya Allah, saya pengen hidup, saya nggak mau mati. Saya belum sempat minta maaf sama saudaraku yang punya salah. Saya belum minta maaf kepada dia, belum membahagiakan dia, belum, dah banyak sekali lah, belum berinfak. Ya Allah, saya masih pelit di dunia ini ya Allah, sangat pelit ya Allah. Itu yang saya rasakan, dan saya nangis menjerit sekuat tenaga. Dan saat itu ketika saya berjanji bahwa saya akan memperjuangkan Quran kalau Allah izinkan hidup, dan ruh saya kembali coach. Ruh saya kembali, dan saya seperti badan saya itu hangat kembali, ruh itu masuk kembali, dan saya bisa bernafas kembali. Saya duduk berjam-jam, bergetar ketakutan saya saat itu, menangis. Ya Allah, ini karena barokahnya Al-Quran, saya bisa hidup kembali. Saat itulah saya istikharah kepada Allah. Uang saya tinggal, sisa uang saya 500.000. Karena saya keluar dari pekerjaan saya, ya, keluar dari zona nyaman saya tinggal 500.000. Saya istikharah beberapa kali, Allah tunjukkan. Kemudian Allah tunjukkan yang sekarang di Depok ini, ya, pesantren yang di Depok ini. Dan uang 500.000 itu saya buat DP untuk sewa kontrakan. DP untuk sewa kontrakan, sudahlah, aku yakin. Kemudian saya perjuangkan terus, alhamdulillah ada rezeki. Akhirnya ada 5 santri yang pertama kali, ya, dan saya gratiskan semua. Saya cari dari desa-desa sampai ke pelosok-pelosok, anak kampung memang yang niat sungguh-sungguh belajar. Kalau cuma miskin saja tapi nggak punya semangat hidup, toh mereka di kampung juga makan gitu loh. Tapi saya memang cari yang punya semangat giroh yang tinggi untuk belajar. Ya alhamdulillah sekarang santri yang pertama sudah ada kuliah di UIN, alhamdulillah, dan juga sudah jadi ustadz-ustadzah di pesantren saya yang pertama kali itu. Dan itu awal saya membuat pesantren, berdiri sampai sekarang sudah 3 tahun ini coach, dan sebentar lagi akan pindah ke Bogor yang sedang proses pembebasan lahan. Itu yang pertama coach, mungkin yang ingin ditanyakan coach. Itu sudah tadi udah cerita yang mati suri kedua, udah termasuk apa beda lagi? Beda lagi coach. Oh, lanjut dulu cerita Ustaz. Ya, saya persingkat karena kalau saya ceritain semua nggak cukup sehari kayaknya. Siap. Kita bikin film-filmnya. Ya. Nah, saat itu sudah pesantren udah berdiri coach. Saat itu ada 7 santri ya, 7 santri. Kemudian saya mencari tempat villa di sebuah puncak ya, di daerah Cianjur. Kemudian malam-malam saya cari survei, kemudian saya berhenti untuk tahajud kira-kira jam 2 malam. Saya sama wali santri orang tuanya Anis ya namanya. Saya sama beliau, kemudian saya berhenti di masjid. Kemudian saya masuk ke masjid itu, dan wali santri ini Pak Muhtadin barang di depannya saya, beliau di depan saya, kemudian saya di belakangnya. Karena saya nyupir lagi mau renggangin badan, saya duduk coach. Pas duduk itu coach, ada suara coach. Saya yakin tuh malaikat maut gitu. Kalau itu jin ya, insya Allah bukan gitu kan. Karena saya sendiri juga peruqyah gitu kan, dan sudah sering kali disantet, disihir sama orang, udah gak terhitung gitu kan ya. Kemudian suara tuh begini, Edi, sudah tiba waktunya kau di dunia, sudah selesai. Bahasa begitu itu diulang-ulang bahwa kau di dunia sudah habis waktunya. Itu langsung saya ketakutan coach, gak bisa menoleh. Ya gimana ya, takut. Dan tubuh saya itu gak bisa gerak, seperti remuk, gak ada daya, gak ada upaya. Dan tubuh saya itu perlahan-lahan jatuh ke sebelah kanan, perlahan-lahan. Dan saya ngelihat wali santri di depan saya itu Pak Muhtadin, saya ingin teriak, tapi saya nggak bisa, tapi saya melihat. Dan saya merasakan,
Dan disitulah coach, kemudian ruh saya itu ditarik perlahan-lahan itu dari kaki coach. Ya, dari kaki, dan rasanya itu mungkin sakaratul maut itu seperti tubuh kita disabet mungkin ratusan bahkan mungkin ribuan pedang dari segala sudut, diiris-iris, bagaimana rasa sakit itu tak tertahankan. Kemudian atau seperti kambing dikulitin hidup-hidup coach, kayak gitu rasanya. Atau seperti parut, ya kalau di kampung-kampung ada parut kelapa yang pakunya tajam-tajam panjang, ditancepin ke tubuh kita kemudian ditarik ke bawah. Rasa sakit kira-kira seperti itu. Rasa sakit itulah yang membuat kita nggak mampu berkata, nggak mampu. Hati itu minta tolong dalam diri saya, dalam pikiran saya, Pak tolong saya, bangunin saya nggak mau mati. Dan rasa banget, Allahu Akbar. Rasa sakit itu susah, nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Kata-kata saya ini nggak bisa mewakili rasa sakit saya itu. Kemudian Masya Allah ya. Terus sampai ke dada ruh itu, dan saya rasakan dada saya itu berhenti berdetak, dan di tenggorokan, nafas saya ketika di tenggorokan, disitulah hadis Nabi betul apa adanya. Benar di situ bahwa teringat ketika nafas saya sudah di tenggorokan, saya sudah yakin 100% bahwa saya mati, karena habis nafas saya cuma sampai di tenggorokan. Itu ingat coach, ya Allah, saya ingat seluruh harta saya ingin infakin untuk pesantren, untuk fakir miskin, untuk yatim, untuk duafa, untuk ini, untuk itu semua ada di otak saya. Sampai uang 1000 di celana levis belakang pintu sebelah kanan tuh ingat, saya menjerit pingin teriak, ya Allah, siapapun ambilkan harta saya itu, infakin untuk nebus-nebus dosa saya. Dan lagi-lagi coach di situ seperti di surat seperti digambarkan di surat Al-Qur'an itu, bahwa nanti ketika sakaratul maut Allah buka hijab itu, dan Allah mengatakan di situ sangat tajam penglihatanmu saat itu, dan benar apa yang tidak dilihat oleh manusia biasa itu kelihatan di situ coach. Itulah kenapa sahabat Sya'ban menjerit berteriak, andai lebih jauh, andai yang baru, andai semua gitu kan. Ya nanti kita ceritain itu. Dan step by step semenjak kita balik coach, lisan kita nyakitin siapa? Istri, anak kita, siswa kita, murid kita. Makanya saya di pesantren itu marahin santri itu takut coach. Ya takut kenapa? Apalagi penghafal Quran itu dianggap sebagai keluarganya Allah di muka bumi. Jadi saya sangat senakal apapun anak saya, santri saya, insya Allah saya tidak akan marah gitu kan. Karena saya takut marahin orang-orang yang hafal Quran ini. Jadi bagaimana sikap saya pernah dolim, dan itu tergambar seperti sebuah layar yang besar di depan mata saya sangat jelas. Ya, dan saya yakin semua orang akan mengalami ini, akan menyaksikan itu, dan pingin balik ke dunia, pingin hidup lagi, pingin kembali lagi walaupun 3 menit 5 menit, tapi sudah tidak bisa lagi. Kemudian otak saya sebelah kanan ini masih on, masih mikir coach. Begini, di nafas yang terakhir itu saya baca syahadat, saya zikir alhamdulillah gitu kan. Kemudian di otak saya masih on, ya Allah, lisan saya sudah terkunci, cuma di sini aja masih terakhir itu bilang begini, ya Allah, jika kau izinkan saya hidup kembali ya Allah, walaupun 3 menit ya Allah. Saya nangis dalam diri saya itu. 5 menit ya Allah, 2 menit lagi ya Allah, 3 menit, 5 menit, berapapun yang waktu yang Engkau izinkan ya Allah, yang Engkau berikan kesempatan kepada saya untuk hidup kembali ke dunia ya Allah, jika Engkau izinkan ya Allah, maka saya bersumpah, saya berjanji akan saya terus perjuangkan Al-Quran ya Allah, sampai saya menutup mata, sampai saya meninggal dunia, sampai detak jantung saya yang terakhir ya Allah, saya berjanji ya Allah. Itu nangis doa saya dalam kematian proses sakaratul maut itu coach. Dan
Masya Allah, ruh itu seperti ketekan dari kepala masuk ke bawah, dan saya seperti langsung bisa nafas kembali, coach. Dan dari situ, dari malam itu, ketakutan itu, saya mampu baru keluar dari masjid itu jam 9 pagi. Karena masih rasa takut itu, coach. Mengerikan, coach. Sangat mengerikan. Jadi kematian itu, naudzubillah min dzalik. Jadi memang benar bahwa Allah sudah mengatakan bahwa nanti orang yang meninggal dunia itu mengatakan, saya baru sementara aja, saya baru sebentar di dunia ini, saya sementara di dunia ini, saya sebentar aja di dunia ini, gitu coach. Ya, mungkin itu aja dulu coach, sementara hari ini. Ishak, Masya Allah. ada yang Siap. saya jadi bingung mau nanya apa, kayaknya pengen cepet-cepet tobat aja langsung, tobatan nasuha habis ini gitu kan. Masya Allah. Jadi memang kalau sudah merasakan kalau bahasanya near death experience, itu justru keinginan kita untuk benar-benar memperbaiki diri, hijrah gitu udah benar kuat ya Sat ya. Dan sebenarnya tidak harus kita mau mati dulu baru kita memutuskan untuk tobat dan hijrah, itu Sat ya. betul. Jadi gimana coach? Sosok mangga. Jadi jangan nunggu kita ini ada kesempatan ya untuk taubat. Jadi gini, kebaikan di depan mata itu sangat banyak. Kebaikan di depan mata itu sangat banyak sekali, coach. Tapi usia kita ini terlalu sempit gitu. Jadi makanya para ulama, para waliullah, para orang-orang soleh itu setiap hembusan nafasnya itu adalah istighfar. Ada sebuah kisah menarik, coach, bagaimana seorang kiai yang mungkin saya ceritakan di training saya. Jadi gini, ada seorang kiai yang suka melihara burung, berbagai macam jenis burung, terutama burung kakak tua atau burung beo yang bisa ngomong, terutama yang bisa zikir. Suatu ketika dia dikasih hadiah oleh santrinya, oleh muridnya, burung kakak tua tersebut yang bisa zikir, bisa syahadat, bahkan bisa jawab adzan. Kiai itu senang banget. Karena tiap hari nih burung nih berzikir, istighfar, baca syahadat, jawab orang-orang adzan gitu kan. Suatu ketika kiai tersebut menangis karena burung kakak tua tersebut dimakan oleh kucing. Menangis sejadi-jadinya kiai tersebut, kemudian disamperin oleh santrinya. Wahai kiai, apa karena burung tersebut dimakan oleh kucing sehingga kiai itu menangis seperti itu? Kalau gara-gara itu kiai, saya ganti yang lebih banyak. Kalau gara-gara itu kiai sedih. Jawaban kiai tersebut begini, ya santriku, anakku, saya memang sedih ketika burung kakak tua tersebut dimakan oleh kucing, saya sedih. Tapi bukan itu yang saya tangisin, anakku. Bukan itu yang saya tangisin, anakku. Tapi yang saya tangisin, saya tiap hari mendengar burung kakak tua tersebut nyebut Allah, istighfar, syahadat. Tapi anakku, ketika dia diterkam oleh kucing, dimakan oleh kucing, tidak ada satupun kalimat-kalimat itu yang dia sebut di akhir hidupnya. Malahan cuma burung tersebut berteriak-teriak, menjerit-jerit. Tidak ada kata istighfar, syahadat, dan lain-lain yang dia sebutkan ketika di akhir hayat kita. Mungkin kita ini, coach, setiap hari kita istighfar, baca Quran. Belum tentu ketika sakaratul maut itu yang disebut gitu. Ini yang kita takutkan gitu loh. Tiap hari kita istighfar, tapi pas sakaratul maut seperti kisah tadi, seperti burung kakak tua tersebut, ini yang ditakutkan oleh kiai tersebut. Tapi insya Allah dengan barokahnya Quran, kalau kita istiqomahkan, karena kalau dalam alam bawah sadar kita itu nanti wafatnya sesuai dengan alam bawah sadar kita, kira-kira begitu, coach. Kalau tiap hari Al-Quran masuk ke alam bawah sadar kita, insya Allah kita wafatnya nanti saat bersama Quran, gitu. Kalau kita berdakwah, insya Allah wafatnya dalam berdakwah. Seperti guru saya kemarin, kiai saya itu wafat ketika sujud, wafat. Itu di Probolinggo, di pesantren Zainul Hasan kemarin, beliau wafat dalam keadaan sujud. Indah sekali, mulia sekali. Kalau kemarin terakhir seorang guru ngaji di Turki ya, lagi pegang Quran ngaji, wafat.
tinggal kita ini wafatnya seperti apa. Nah, itu tergantung kebiasaan-kebiasaan kita. Makanya di bulan Ramadan ini kebaikan-kebaikan Al-Quran yang kita baca, ibadah itu harus masuk ke alam bawah sadar, menjadi karakter, menjadi sifat, menjadi servo mekanisme, atau kalau kita nyebutnya mekanisme takwa otomatik, ya. Kalau maksiat yang sering kita lakukan nanti menjadi mekanisme setan otomatik. Itulah orang kalau sudah menjadi mekanisme takwa otomatik, diajak kebaikan dia langsung nyambung, langsung on, langsung sip, langsung action dia itu, nggak pakai mikir, sudah sami'na wa ta'na kepada Allah gitu kan. Diajak infak sedekah nggak pakai mikir gitu kan. Diajak sholat jamaah nggak pakai mikir gitu kan. Kalau masih pakai mikir itu belum masuk otak kanan kita, Allah itu belum menjadi mekanisme takwa otomatik, tapi masih setengah-setengah lah. Tapi kalau sudah menjadi mekanisme setan otomatik, ini yang kita takutkan. Karena gampang sekali kita diajak bermaksiat kepada Allah. Gampang sekali. Karena sudah menjadi alam bawah sadar. Kira-kira begitu, Coach. Masya Allah. Dan benar sih, nggak ada yang bisa menjamin kan. Kalau Anda pelajari, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, bertakwalah kita dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya kan tidak ada yang bisa menjamin kita meninggal dalam kondisi lagi berislam gitu kan. Artinya hidayah itu yang harus kita jaga ya Ustaz ya. Betul. Yang tadi yang Anda bilang bahwa kita akan meninggal dunia itu dengan sesuai dengan kebiasaan kita atau alam bawah sadar yang Anda sebutkan seperti itu. Masya Allah. Wah, ini mudah-mudahan yang lagi nonton ini juga banyak kayaknya santri-santri antum termotivasi lagi untuk semakin dekat lagi dengan Al-Qur'annya. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah juga buat teman-teman yang lain tadi pakai hijab ya. Karena tadi Ustaz sudah digambarkan ya, melihat sendiri bagaimana orang yang ya disiksa ya oleh para malaikat seperti itu. Masya Allah. Dan dari tadi Ustaz cerita, saya pikir Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut gitu kayaknya. Yeah. Kayak diparut gitu. Aduh. Gini, rasa sakaratul maut itu sudah banyak berkurang, sangat banyak berkurang karena doa Rasulullah. Yes. Makanya ketika rasa sakit sampai dada, Rasulullah itu sampai bergetar badannya Rasulullah, bibirnya pucat, keluar keringat dingin, Rasulullah itu meneteskan air mata, rasa sakit yang luar biasa. Coba lihat kekasih kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkat tangannya, Coach, diangkat berdoa, ya Allah sakit nian, ya Allah sakaratul maut ini, ya Allah sakit nian, ya Allah timpakan kepada saya rasa sakit ini, ya Allah timpakan kepada saya rasa sakit ini, ya Allah, tapi jangan sama umatku, ya Allah. Itu kasih sayang Rasulullah itu. Jadi rasa sakit itu sudah berkurang karena doa oleh Rasulullah. Maka kita diajarkan doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, gitu kan. Setiap habis sholat itu harus diistiqomahkan supaya kita dimudahkan dalam sakaratul maut itu. Saya dulu masih kecil, Coach, sering ikut kakek saya ketika orang sakaratul maut itu, kita datangin sama kakek saya itu. Macem-macem, Coach. Ada yang senyum ketika wafatnya. Saya menyaksikan itu. Kakek saya itu senang banget kalau orang sakit itu, senang banget ngajak saya gitu kan untuk silaturahim, mendoakan gitu, nyambangin lihat di situ, membimbing. Ada yang nggak bisa dibimbing, sudah diajarkan syahadat, kalimat-kalimat tauhid, itu yang ada matanya melotot, lidahnya keluar menjerit-jerit dan lain-lain gitu kan. Itu sakitnya sakaratul maut begitu. Tapi ada yang di situ dimudahkan dengan senyum, seperti tenang, seperti wafatnya kakek saya itu, masya Allah ya. Indah banget, masya Allah, ya, itu Coach. Allah, masya Allah, tabarakallah, khair. Masuk ke bab berikutnya tadi, itu bab pertama, sangat-sangat memotivasi para audiens ya, viewers, mudah-mudahan jadi pribadi yang makin soleh-solehah, menjadi orang-orang yang benar-benar mudah-mudahan dilunakkan fase sakaratul mautnya karena kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semakin cinta lagi kepada Rasulullah SAW karena masya Allah ya, di akhir hayatnya masih mendoakan dan ingin menimpakan seluruh dosa-dosa yang membuat rasa sakaratul maut itu sakit kepada diri beliau, sehingga sekarang kita sudah jauh melunak rasa sakit kita. Nah, masuk ke bab membangun generasi Qur'ani, Ustaz. Sebelum kita bahas tips and tricks bagaimana cara, karena tadi juga sudah ada yang japri, Coach gimana cara ngafal Quran? Kebetulan sore hari ini kita akan guru saya. Tapi sebelum bicara ke sana, salah satu yang membuat saya
klik sama antum gitu, dan apa ya, respect dan senang dalam arti oke, ini menarik untuk saya pelajarin modeling. Kalau ngelihat antum itu selain jadi ustadz juga jadi seorang pengusaha, ya. Antum punya ada Alphard atau Velwire gitu ya, terus ada beberapa Harley Davidson. Masya Allah buat saya, oh ini nih ketika kita bicara zuhud, karena memang kita bisa berzuhud, bukan lu kagak punya terus ngomongin zuhud gitu. Buat saya itu lu emang kagak punya aja gitu ngomong zuhud. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa antum tunjukkan itu kepada santri antum? Terus antum tuh dapat dari mana? Supaya ini jadi motivasi ya buat kita semua para, karena kayak ini juga ada Ustadz Usaid juga, beliau hafiz 30 juz. Tadinya itu beliau Ustadz Kaila juga. Ya sama, beliau pernah jadi duta Quran ke Palestina, ya ternyata ya menteri, ya dokter, ya orang-orang hebat, presiden bahkan saat itu, ya penghafal Quran, hafizah gitu. Nah, ini buat teman-teman, kalau saya kan genre pengusaha nih Ustadz, follower saya gitu kan, mereka pengen usaha. Kenapa sih harus jadi pengusaha yang hafal Quran? Dan kenapa antum juga bisa ternyata punya itu semua? Fadol. Ya, orang Muslim itu tidak boleh cita-citanya rendah ya. Orang Muslim itu harus cita-citanya harus tinggi. Yang pertama kan yang jadi contoh kita, Rasulullah kan sebelum menerima wahyu dari awal titik mulai itu kan memang berbisnis ya, di usia 20-an sudah internasional itu Rasulullah. Itu menjadi inspirasi saya. Kalau saya sih ngomong kepada santri saya begini, Al-Quran itu penuh dengan keberkahan, luar biasa. Orang yang memperjuangkan Quran, ngafal, baca, atau apapun yang bersentuhan dengan Quran itu kan berkah, Coach. Makanya di surah Al-Qamar itu 4 kali Allah mengulang Bismillahirrahmanirrahim, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah pakai qad di situ, Gus. Penekanan luar biasa, sungguh-sungguh Allah akan mudahkan ya Al-Quran itu untuk sebagai pelajaran. Kalau penafsiran saya ya, Coach, itu bukan cuma dimudahkan dalam hal membaca ya, belajar, itu sudah pasti. Ngafal, memahami terjemahnya, itu sudah pasti. Jangankan kita ya, saudara kita yang non-muslim saja, saya punya teman itu lo bisa hafal Quran kok gitu loh. Apalagi kita sebagai orang muslim. Harusnya kita malu loh, kita malu nih kalau nggak hafal Quran. Semenjak kita lahir, kita udah muslim kan? Udah muslim, semenjak kita lahir udah muslim. Dan sampai sekarang usia 30-40 tahun belum juga selesai 30 juz nih, ada apa dengan kita ini coba ya? Ada apa ini? Harusnya kita malu nih sekarang ini gitu kan ya. Kalau yang lain-lain kita sudah hafal buku berjilid-jilid kita baca. Nah, jadi orang yang punya kitab Al-Quran itu rugi kalau dia nggak hebat, nggak sukses, Coach. Ya, saya sepakat dengan katanya Coach itu tadi, yang disebut zuhud itu bukan berarti dia nggak punya apa-apa. Justru yang disebut zuhud ketika dia punya apa-apa dan dunia itu nggak ada di hati tapi di tangan. Jadi kapanpun dunia, agama, dakwah membutuhkan harta kita, kita dengan rela hati lepas itu semua. Ya, saya kemarin alhamdulillah saya selawatin dulu itu ya, memang berawal dari hakul yakin ya. Hakul yakin, sungguh-sungguh saya dulu dalam kondisi miskin, ada Al-Fat lewat tuh saya selawatin gitu kan. Saya bacain istighfar, bacain doa, selawatin, kebeli gitu kan ya. Tapi sekarang udah saya jual, Coach. Saya nggak punya mobil sekarang, Coach. Habis, Coach. Ya semua nggak punya mobil. Karena saya jual buat beli pesantren, beli tanah ya. Beli tanah gitu. Alhamdulillah sudah 1.200 meter kita sudah bebaskan ya. Memang asik naik Alphard, tapi lebih asik dalam dakwah sebenarnya. Kira-kira begitu. Itu yang bikin iri. Orang Muslim tuh harus kaya. Kenapa? Allah sudah mengajarkan kita untuk kaya. Coba naik haji kan? Bisa nggak orang miskin itu naik haji? Bisa, tapi tidak bisa menghajikan orang lain. Tapi kalau orang kaya, dia bisa haji, tapi bisa menghajikan orang lain. Makanya harta dan kekayaan harta dan kedudukan itu harus di tangan orang-orang baik, biar banyak manfaatnya untuk umat, gitu kan. Makanya menarik ketika bagaimana percakapan Utsman bin Affan dengan orang Yahudi ketika membeli sumur yang mahal banget ya, tidak sesuai dengan harga pasaran saat itu, mahal. Si Yahudi ngomong begini kira-kira sama Utsman, gila kamu Utsman, kamu bisa-bisanya beli sumur ini mahal banget gitu kan. Kata Utsman bin Affan, kamu yang gila jual terlalu murah gitu kan. Jadi saking kayanya gitu kan ya, luar biasa gitu. Jadi memang
seorang muslim harus kaya, harus menjadi pengusaha biar banyak manfaat untuk umat, sehingga kita apa ya, pesantren atau apapun itu, agama bisa banyak manfaatnya lah untuk umat ini kalau kita ada rezeki bisa berbagi gitu. Kira-kira begitu, Coach. Jadi saya selalu mengatakan sama santri, rugi kau ada Quran di tanganmu, kamu nggak hebat, nggak sukses, nggak kaya, nggak keren gitu kira-kira. Karena Allah sudah memberi keberkahan. Kau bisa menikmati, merasakan, meresapi nggak? Kau bisa menikmati nggak keberkahan Quran ini atau tidak? Kira-kira begitu, Coach. Ya, bahkan jangan-jangan tidak mengamalkan isi Quran dengan kita tidak menjadi orang yang amazing. Karena kan memang Allah itu lebih suka mukmin yang kuat. Kuat jasad, fisik, ruh, spiritual, kuat secara finansial juga gitu saja. Itu yang disebut amazing itu, Coach. Masyaallah. Oke. Training saya juga ada namanya, saya kasih kalau antum kan amazing mentor gitu kan. Amazing hypnotic Quran gitu kan. Kalau amazing itu kan sesuatu yang bahagia, luar biasa, masuk otak kanan lah kira-kira begitu. Wow banget gitu kan. Supaya kita jadi pengusaha muslim, ibadah kita amazing, infak kita amazing, hidup kita, kesehatan, semuanya amazing lah. Seperti amazing mentor, kira-kira begitu. Kayaknya harus duet kapan-kapan saat diagendakan. Aneh bantuin antum lah jadi ngangkat-ngangkat kayak ngapain amazing hypnotic Quran sambil belajar gitu kan. Alright, jadi saya pengen nanya nih, sekarang antum tadi sudah menyebut tentang amazing hypnotic Quran. Nah, metode apa sih Ustaz yang antum ajarkan nih kepada santri-santri? Karena ini saya lihat ada beda. Karena ketika sebelum Kaila waktu itu juga masuk pesantren, saya sempat survei ke daerah-daerah juga tuh, kita nginep, nyobain ini mana yang paling enak, dan emang akhirnya kita jatuh pilihan ke pesantren motivator Quran. Nah, ya teman-teman nih juga bisa ikutan dalam gerakan dakwah antum dan menyekolahkan anak-anaknya di pesantren antum. Apa sih bedanya dengan yang lain, atau memang unique selling proposition apa kalau bahasa bisnisnya yang memang antum mainkan di pesantren motivator Quran ini, Ustaz? Sebenarnya itu panjang ya, Bu. Cuma saya coba persingkat karena nanti lebih jelasnya dalam training saya. Ikut training saya cuma begini. Untuk menghafal Quran, saya selalu mengutamakan kebahagiaan, kenikmatan, keasikan. Ngafal Quran kok nggak bahagia, ngafal Quran kok stres, ngafal Quran kok tertekan, ngafal Quran itu kok terpaksa, itu pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah, Coach. Nah, disitulah saya bongkar semua masalah-masalah itu, terutama ternyata masalahnya itu adalah mindset, pola pikir. Ya, contoh, saya kan sudah tua, kalau semakin tua saya semakin susah ngapal Quran. Ya, susah sampai kiamat itu. Kalau begitu, ya, sudah menjadi keyakinan berjamaah kalau semakin tua, semakin susah ngapal Quran. Nah, mindset, pola pikir yang benar itu, kemudian niat, keikhlasan kita bedah. Ikhlas seperti apa itu kita bedah. Untuk menghafal Quran, kemudian, nah di sini intinya kita padukan konsep gelombang otak. Kalau mungkin Coach Andika sudah paham ahlinya dalam NLP ya, santri itu diarahkan di gelombang alfa. Jadi kalau mereka masih gelombangnya di gelombang beta, itu nggak saya mulain untuk menghafal Quran, sehingga diposisikan dulu di gelombang alfa dengan teknik khusus, cara khusus, penanganan khusus, komunikasi khusus, pendekatan khusus, ditambah dengan pendekatan sesuai dengan mesin kecerdasan Stevie. Saya mendekatin anak feeling itu beda dengan saya mendekatin anak thinking gitu kan. Misal kalau anak feeling itu kita rangkul, kalau dia laki-laki kita peluk, kita motivasi, kita puji-puji gitu kan. Kalau anak thinking kita berbicara logika yang logik-logik. Kalau anak intuiting seperti Kaila Naswa, kita imajinasinya kita mainkan gitu kan. Kasih gambaran besar masa depan dia kalau dia ngafal Quran itu gimana, dia menjadi apa dengan barokahnya Quran, kira-kira begitu. Sehingga dia benar-benar muncul dalam hatinya ada keinginan diri sendiri ngafal Quran, bukan karena dipaksa guru, bukan karena disuruh orang tuanya, apalagi merasa dibuang ke pesantren oleh orang tuanya. Itu nggak boleh terjadi itu. Karena banyak santri-santri saya ada yang merasa seperti itu, dibuang oleh orang tuanya gitu. Itu dibedah dulu. Saya biasanya kalau di pesantren kasih training 3 hari, Coach. Dicuci semua itu, benar-benar dibersihkan niatnya untuk ngafal Quran. Jadi, nah kondisi untuk ngafal Quran ini benar-benar disiapkan senyaman mungkin, mulai dari suasana, cuaca, nggak panas, damai,
di masjid pakai AC gitu kan, itu membantu untuk memfreshkan menghafal Quran. Dan juga ngafal Quran di tempat-tempat sejuk kayak di pegunungan, pinggir pantai, itu cepat nanti ngafal Quran, Coach. Itu dimulai di sini, Coach. Jadi sebenarnya konsep hipnotik Quran itu adalah bagaimana santri jatuh cinta begitu dalam terhadap Quran, sangat dalam, sehingga dia ketika megang Quran, baca itu nangis gitu, Coach. Ngafal tuh nangis gitu, berderai air matanya gitu, bukan karena dipaksa, bukan karena disuruh, bukan karena hukuman. Maka bagi saya di pesantren saya itu nggak penting hukuman itu, harus dimunculkan kesadarannya gitu, kira-kira. Nah itu untuk membuat, menginstal cinta yang begitu dalam terhadap Quran itu, saya nyebutnya tekniknya hipnotik Quran itu, Gus. Tapi bukan seperti katanya suhu apalah, nggak ada hubungannya dengan itu. Murni gelombang otak, murni berkaitan otak. Jadi selama kita masih punya otak, pasti bisa ngafal Quran. Selama kita punya otak, pasti bisa ngafal Quran. Gak peduli usia pun berapa. Kemarin beberapa jamaah yang usia 60 tahun itu sudah banyak yang sudah hafal belasan juz, itu bisa. Apalagi yang muda-muda gitu, insya Allah. Ya bahkan ada yang otaknya cacat sekalipun, yang kemarin yang sempat siapa tuh anak kecil yang otaknya juga problem, hafal juga 30 juz gitu kan. Yang masuk TV itu lupa namanya. Ya artinya memang keinginan kita ya yang kuat, ya komitmen dan kecintaan yang ditumbuhkan dari dalam diri itu yang menjadikan kita bisa istiqomah hafal Quran gitu ya, Ustaz. Terus harus berteman dengan orang-orang yang hafal Quran, Coach. Oke. Harus dekat dengan orang-orang yang mencintai Quran, pejuang Quran yang hafal Quran. Nih kalau Coach Andika kan anaknya sudah selesai 30 juz program finger Quran sekarang. Ya, kalau nggak ngafal di rumah, kalau nggak ngaji bareng sama anaknya kan malu orang tuanya kan. benar. Ini aja anak yang nomor 4 nih lagi tasmi juz 30 dari awal sampai akhir sekarang, Masya Allah. Iya, Coach. Oke, nah kembali bicara Quran, Ustaz. Kan oke lah, kalau ngapal mungkin bisa. Cuma nih istiqomah ini untuk akhirnya menjaga hafalan ini, tips and tricksnya gimana, Ustaz? Banyak para kalangan nabi-nabi yang kita kenal sejarahnya ya. Istiqomah itu gini, Coach. Nabi Allah Yusuf bagaimana? Untuk menjadi istiqomah memang harus butuh kesadaran. Ya. Timbulkan rasa butuh. Gini, Coach. Kalau kita butuh mobil, maka kita akan memperjuangkan Quran. Sorry. Ya, agak rame, mohon maaf ya, agak rame. Kecilin sedikit, lagi syuting. Misal begini, kita butuh mobil, maka kita akan sekuat tenaga akan memperjuangkan mobil itu, bagaimana kita bisa dapat mobil itu. Yes. Kita butuh makan, maka kita akan memperjuangkan bagaimana caranya supaya kita bisa makan. Pertanyaannya kita ini selama ini hanya mau saja, tapi tidak merasa butuh terhadap Al-Quran, makanya tidak istiqomah. Kalau mau saja, Coach, kan masih otak kiri, hanya sebatas pengetahuan. Tapi kalau sudah butuh harus berarti sudah otak kanan. Orang yang merasa butuh terhadap Al-Quran, nanti Allah akan tanamkan kecintaan terhadap Al-Quran dalam kalbunya, dia akan merasakan kenikmatan. Kalau sudah merasakan kenikmatan bersama Al-Quran, gak ada kenikmatan itu. Maka orang yang paling berbahagia di muka bumi ini menurut saya nanti adalah orang yang ikhlas menghafal Al-Quran. Tidak akan pernah ada orang yang merasakan kebahagiaan yang luar biasa dalam hatinya kecuali orang yang hafal Al-Quran. Nah, yang memang untuk istiqomah itu harus banyak ikhtiarnya, belajar, dekat dengan orang yang hafal Quran, datangin majelis-majelis Quran, biar motivasi kita terus, iman tuh kan naik turun, maka harus ada ikhtiar. Nonton Habis Indonesia di YouTube, gitu kan. Pokoknya buat butuh lah, gitu. Kira-kira begitu, Coach. Oh, Masya Allah. Oke, guys, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen. Mungkin kita punya masih ada waktu ya, Ustaz ya, 15 menitan lagi lah ya, sebelum persiapan untuk berbuka nih. By the way, ini antum di mana sih? Situ Bondo ya? Bondowoso. Woso. Oke. Al-Islah di sana kan berarti ya? Hah? Al-Islah di Bondowoso, pesantren. Ya, Al-Islah dekat. Kau tahu? Ya, kemarin aneh ke sana main. Lah, dekat dengan kampung saya itu, Coach. Nah, itu kemarin dua bulan yang lalu lah mampir ke sana. Wafat kan ini, apa namanya? Pengasuhnya wafat. Ya, betul.
Insyaallah. Oke guys, kalau ada pertanyaan tentang seputar ngafal Quran, ya, sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan, mangga saya ajak ngobrol lagi ya. Oke. Nah, tantangannya apa aja sih, Sat, untuk supaya kita, ya pengalaman antum nih ya, dan santri-santri antum, tantangannya apa aja sih yang harus kita kalahkan supaya kita bisa menjadi penghafal dan pemelihara Quran? Malas, Coach. Malas, oke. Maka kita kalau ngafal Quran tuh jangan sendiri, harus ada teman. Oke. Nah, ada waktu-waktu terbaik untuk ngafal Quran. Kalau di surat Al-Isra itu kan dijelaskan waktu-waktu terbaik untuk ngafal itu nanti satu jam sebelum subuh, ya waktu-waktu setelah tahajud, atau 1 jam setelah subuh. Ya kira-kira pagi sampai waktu duha itu waktu terbaik untuk ngafal Quran. Kemudian sore hari dari jam 5 itu sampai kira-kira jam 8, jam 9, nah itu waktu terbaik untuk ngafal Quran. Maka siang itu bisa digunakan untuk merojaah. Makanya santri kita itu ditargetkan, nah bahasa-bahasa yang berat di otak itu kita hilangkan. Target itu kita rubah jadi doa. Misal, anak-anakku, santriku semua pagi ini saya doakan kamu pagi ini 3 halaman. Itu berarti targetnya 3 halaman. Pokoknya yang dibanyakin target itu awal pagi, dari habis subuh itu sampai duha itu mereka setidak-tidaknya 2 sampai 3 halaman sudah hafal gitu. Tantangannya malas ya. Malas. Ya, HP itu tantangannya. HP itu banyak benar. Kalau sudah hafal, HP-nya matiin dulu atau silent dulu, simpan dalam lemari gitu kan. Gitu. Setuju, Masya Allah. Itu tantangannya itu. Kalau enggak kita lagi proses baru baca, baru ngafal, itu ada aja nanti. Nah, ini di bulan Ramadan ini kesempatan Coach sebenarnya. Kan orang baca Quran itu 1 huruf 10. Baca Quran itu beda dengan ibadah yang lain. Kalau yang ibadah yang lain itu kan satu kesatuan. Misalnya sholat sampai selesai itu hitung misalnya 10 kebaikan. Tapi kalau ngafal Quran itu per huruf. Contoh misalnya alif lam mim itu sudah kita punya 30 pahala. Nah di bulan Ramadan dikali 10 berarti alif lam mim aja sudah 300 itu. Wah Masya Allah pahalanya luar biasa. Ini bonus stage ya kalau kita bahasa lagi main game gitu ya. Ya betul. Pokoknya orang yang memperjuangkan Quran itu selalu istimewa pokoknya dah. Istimewa apapun akan dimudahkan. Betul, semua yang ditempelin sama Quran jadi mulia gitu kan Ustaz ya, apa antum pernah ngajarin itu? Ya, gimana Ustaz penjelasan Ustaz? Semua yang ditempelin dengan Al-Quran itu akan jadi mulia gitu ya. Oke, saya kasih contoh. Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Kenapa menjadi pemimpin para malaikat? Karena Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah. Maka Jibril otomatis menjadi istimewa. Yes. Seandainya bukan Jibril, maka misalnya malaikat maut misalnya menyampaikan. Maka malaikat maut yang menjadi istimewa. Rasulullah menjadi pemimpin para nabi, istimewa, luar biasa sekali istimewanya Rasulullah. Karena menerima wahyu Al-Quran. Sampai disiapkan sedemikian rupa oleh Allah untuk menerima wahyu Al-Quran. Kemudian Ramadan nih Coach. Kenapa sih Ramadan istimewa? Ramadan istimewa karena Al-Quran turun di dalamnya. Maka otomatis Ramadan istimewa. Andai turun di bulan Zulhijjah atau bulan-bulan yang lain, mungkin bulan yang lain istimewa. Dan ada 1 malam yang di situ menjadi super istimewa. Kenapa menjadi istimewa? Karena di dalamnya malam itu Al-Quran turun. Apapun bersentuhan dengan Quran istimewa. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Manusia terbaik itu adalah orang yang mengajarkan dan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi yang hafal Quran manusia terbaik. Dalam satu keluarga menjadi keluarga terbaik jika di situ ada anak yang hafal Quran. Apapun Coach, apapun yang bersentuhan dengan Quran udah pasti berkah. Dan saya sudah ngalamin keajaiban luar biasa di situ yang membuat kita semakin yakin untuk memperjuangkan Quran. Dan gak usah khawatir deh, perjuangkan Quran dengan cara dan kemampuan kita masing-masing. Ya, kalau Coach Andika di Amazing Mentor, sudah di situ juga Al-Quran diperjuangkan. Ustaz Afwan, ini 7 detik lagi kita harus, dia akan putus. Sambung lagi ya dengan diskusi berikutnya ya Ustaz, masih ada waktu ya. Terima kasih Anda telah menonton video ini dan semoga Anda semua mendapatkan manfaat yang banyak dari apa yang sudah saya bahas. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan aktifkan tanda notifikasinya agar setiap video yang saya buat Anda bisa nonton terus. Dan kalau Anda punya pertanyaan, tulis di kolom komen.
insya Allah saya akan jawab, dan bisa jadi saya akan buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Live once, live amazing.